Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kidam, kemarin kan wujud. Kalau kidam ini al-asuhu, menurut pendapat yang lebih sahih, kidam itu adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah, sifat yang punya arti tidak. Jadi bukan sifat wujudiyah, tapi sifat adamiyah atau salbiyah. Mentiadakan itu ya. Jadi lasad bermakna mawjud fi nafsiha kal ilmi. Bukan kidam ini dia artinya bukan ada apa? Karena yang disebut sifat wujudiyah itu seandainya tirai dibuka kita bisa melihat sifat itu. Jadi kalau kidam itu dia sifat adamiyah. Jadi bukan wujud, bukan sifat wujudiyah. Nah, jadi artinya apa? Innama huwa ibaratun an salbil adam. Salbil adam as-sabiq alal wujudi. Tidak ada awal. Itu jadi tidak ada awal kidam ini. Atau Yusyi'ta kulta ibaratun an adamil awaliyah, tidak ada awal. Jadi pertama salbul adam as-sabiq alal wujud, tidak ada ketiadaan yang mendahului wujud. Maksudnya Allah itu tidak pernah tiada. Yang kedua adamul awaliyah lil wujud, tidak mempunyai awal. Yang ketiga dia adamu iftitahil wujud, tiada pembukaan wujud. Artinya dari awal memang Allah ini ada, enggak pernah tidak ada. Tiga makna ini, salbul adam as-sabiq alal wujud, adamul awwali lil wujud, adamu iftitahil wujud, itu satu arti. Wal ibaratu thalath bimakna wahidin, satu arti. Ini kalau diartikan dimaksudkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada makhluk misalnya ada qadim, seperti dalam firman Allah, innaka lafi dhalalikal qadim. Nah, maka maksudnya itu, atau kal urjunil qadim, maka itu antu limuddati wujudi, lama. Nah, seperti ini kan ada kemarin ma'rifat ini, mengenal Allah itu sebenarnya ada 4 tingkat. Pertama ma'rifat, sebenarnya enggak cocok disebut ma'rifat. Kalau disebut ma'rifat yang pertama ini untung gitu. Misalnya kayak tajsim, mensifati Allah dengan jisim atau arah gitu kan. Kan ada tuh Allah misalnya disebutkan di arah tertentu. Nah, berarti dia sebenarnya ma'rifatnya enggak ma'rifat lah, bisa disebut enggak ma'rifat, enggak kenal. Biasanya kalau nyebut kelompok kan ada nih, sudah kenal kelompok yang tajsim ini kan, sampai flat earth itu kan, bumi datar, gara-gara itu. Ini paling rendah. Dan disebut ma'rifat juga nggak cocok. Yang kedua ma'rifat dengan logika. Nah, ini nih ma'rifatnya dengan logika. Misalnya membuktikan bahwa Allah ada. Oh, alam semesta menunjukkan adanya Allah pakai logika. Dilalah. Kemarin kita di mantiknya dilalah kan? Ada meong. Berarti ada kucing. Nah, itu dilalah apa? Lafziyah kan. Kalau logika kan dilalahnya lafziyah, wad'iyah, mutabaqiyah. Nah, adanya alam semesta ini menunjukkan adanya Allah, adanya pencipta. Nah, agama memberi nama pencipta ini Allah. Dilalah mutabaqiyah. Iya. Jadi ini ma'rifatnya logika. Ini mengenal keberadaan Allah, bukan mengenal zatnya. Maksudnya
Jadi pada tahap yang kedua ini, makrifat dengan logika itu dasarnya adalah tanzih, meniadakan sifat-sifat yang kurang, meniadakan sifat-sifat kekurangan dari Allah dan memberikan sifat-sifat kesempurnaan. Qidam misalnya, ini sebenarnya kalau dalilnya dalil wujud, kemarin kan nggak disebutkan dalil wujud, di sini juga nggak disebutkan dalil qidam, ini nanti di belakang. Jadi kita masih bahas tentang artinya dulu, arti qidam, wujud apa, qidam apa, nanti dalil-dalilnya. Tahap yang ketiga, makrifat itu pakai makrifat dengan hati, tasawuf dia merasakan kita ini lemah, Allah maha kuat, kita miskin, Allah yang maha kaya, kita apa lagi, itu dia membersihkan hati, bersihkan dengan ujub, membersihkan dari ujub, dari sombong, dari iri, dari dengki. Ini untuk lalu diisi dengan sifat-sifat yang baik, sabar, syukur, tawadhu, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ini sama semata-mata untuk mengenal Allah gitu. Tapi melalui pembersihan hati. Yang ketiga, yang pertama ini kita harus jauhi ini, karena dia sudah melenceng ini. Mirip-mirip apa ya? Karena sudah, yang penting dia, kalau yang pertama ini, yang tajsim ini sebenarnya sudah berbahaya. Kalau yang penting dia sudah tidak menyamakan dengan makhluknya, maka sudah bagus. Untuk yang kedua, yang ketiga ini, dengan yang logika ini sebenarnya ada dalilnya, dengan dalil nakli juga. Yang logika ini, yang sekarang kita pelajari ini, yang logika ini. Yang logika, lalu yang logika ini bisa meningkat ke yang ketiga, yaitu dengan tasawuf, dan bisa digabung dengan kedua dan yang ketiga ini, kita ini tasawuf. Nah, yang keempat ini ma'rifat dengan sir. Ma'rifat dengan sir ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ma'rifat dengan sir ini berarti prosesnya panjang sebenarnya. Sebenarnya dari tasawuf dulu nih. Sebenarnya perjalanan dari empat ma'rifat ini, kan anak ini, anggaplah ini anak kecil yang pertama nih, belum kenal apa-apa. Yang kedua sudah menggunakan akalnya. Akal nggak puas untuk mencari Tuhan itu, nggak puas, maka dilanjutkan dengan hati. Nah, hati sebenarnya ya ini kan sudah tahapnya, misalnya jiwanya mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Kalau diberi anugerah oleh Allah untuk masuk pada tahap sir, maka ini mengenal lezatnya Allah. Kalau yang kedua, yang tahap yang kita belajar ini, mengenal Allah dengan logika ini, dia mengenal, tetapi puncaknya adalah adamul idrak. Tidak memahami, itulah memahami. Yang pakai logika nih. Karena untuk mendefinisikan Allah saja nggak bisa. Allah kalau dalam logika ini adalah alamun, nama. Ini nama doang. Kok nama? Masa kita menyembah nama, kan enggak? Ya. Jadi Allah nggak bisa didefinisikan menurut logika. Jangankan mendefinisikan Allah. Logika ini mendefinisikan rasa dan warna aja nggak bisa. Sehingga meningkatlah ke yang ketiga ini, tasawuf. Nah, tasawuf ini takhalli, tahalli, dan tajalli. Puncaknya tasawuf ini, yang tasawuf ini tajalli. Yang pertamanya tadi apa? Takhalli, menanggalkan sifat-sifat yang buruk. Tahalli, bersifat dengan yang baik-baik tadi kan. Lalu tajalli, melihat Allah tetapi sebagai tajallinya. Itu tasawuf paling tinggi di tingkat 3 ini. Pada tingkat sir bukan tajalli lagi dia. Semuanya sudah lenyap, ini musyahadahnya. Semuanya sudah lenyap, yang ada hanya Allah. Nah, ketika yang ada dengan Allah, nanti ini bahasanya itu sudah melihat, mendengar, menyentuh, berbicara. Menyentuh. Iya. Bahkan bukan hanya menyentuh ini. Menjadi.
Cuma makanya sir ini sudah bukan apa. Kalau maksud ketika bilang sir, jangan pakai logika lagi. Logika harus, karena memang ini kalau pakai logika nggak masuk. Di menyentuh saja nggak masuk nih. Dia menyentuh Allah. Kenapa? Menyentuh Allah. Enggak, kalau di sir ini tidak boleh diungkapkan secara apa? Secara belak-belakan. Tetapi kalau diungkapkan secara belak-belakan, pedang syariat akan memenggal. Nah, ada tahap ini. Saya awalnya nggak percaya sebelum dikasih anugerah itu. Ini kalau diungkapkan, syariat akan memenggal. Karena kalau diungkapkan, yang diungkapkan nanti hanya separuh saja, enggak secara total. Maksudnya? Maksudnya, karena ini kalau sir itu sudah lenyap secara total. Maka ketika menyentuh, sebenarnya menyentuhnya ini harus lenyap juga. Apanya? Menyentuhnya lenyap. Menyentuhnya lenyap. Iya. Maksudnya, kenapa harus menyentuhnya lenyap? Kalau masih ada menyentuh kan berarti ada yang nggak lenyap, ya kan? Nah, makanya harus dilenyapkan dulu. Jadi di sir ini segala sesuatu lenyap, yang ada hanya Allah. Orang yang punya sir ngerti ini. Mereka antara orang yang punya sir dan orang yang punya sir ngerti. Berbicara, ada menyentuh, ada bahasa-bahasa yang apa? Kalau ini diturunkan ratingnya ke hati, dia menjadi kayak orang gila. Ana man ahwa ana. Aku adalah orang yang aku cintai, dan orang yang aku cintai adalah saya. Dan di sini. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Jadi kalau tingkat yang ketiga ini, tasawuf ini tajalli, kalau ini sudah bukan tajalli lagi, sir itu bukan tajalli, sudah lebih dari tajalli. Gitu. Jadi untuk tahap ma'rifat yang ini, yang tasawuf itu, ini saya bilang secara singkat ya. Kalau secara perinci lagi, mau diperinci lagi nih, Allah ini mempunyai 3 tentara. Allah berfirman kepada 3 tentara, wahai 3 tentara, tidak boleh orang berjumpa denganku kecuali orang itu mengalahkan kamu. 3. Pertama, nafsu. Kalau orang tidak bisa mengalahkan nafsunya, dia tidak diizinkan untuk ma'rifat pada tingkat sir. Gak ada. Jadi harus habis nafsunya dulu. Gak ada sombong, gak ada ujub, gak ada riya, gak ada hasad. Harus. Lalu yang kedua, dunia. Orang yang tidak mengalahkan dunia, dia masih bukan orang itu gak butuh dunia, enggak. Tapi bagi dia, kalau dikasih dunia 1 miliar dan enggak dikasih dunia sama, karena semuanya udah terserahlah. Jadi dunia enggak di dalam hati tapi ada di tangan. Enggak ada di tangan pun bodo amat. Lalu musuh yang prajuritnya Allah yang ketiga ini setan. Orang yang masih menipu-nipu, dia enggak bakal ketemu dengan Allah SWT. Jadi 3 prajuritnya Allah ini harus dikalahkan dulu, baru masuk pada tahap selanjutnya. Kayak kelapa atau kayak bawang kan, ada lapisan-lapisan gitu. Kulit pertama selesai, ada kulit kedua. Nah, untuk kenal kepada Allah, sebenarnya ini proses yang di ma'rifat yang tasawuf ini. Tajalli, takhalli, tahalli, tajalli. Ringkas itu. Kalau lebih rumit lagi, maka dia pertama dia mengenal hukumnya Allah. Kayak tadi kita belajar fikih kan, hukum wajib, mubah, itu pintu pertama di situ. Kalau kita bandingkan dengan kelapa, itu kulit yang apa namanya itu? Yang luar. Kulit yang lebih dalam lagi setelah hukumnya Allah ini berpindah pada perbuatannya Allah. Bahwa segala sesuatu di dunia ini semuanya adalah perbuatannya Allah. Segala sesuatu.
tanpa terkecuali. Lalu setelah selesai perbuatan Allah ini, jangan ditinggalkan hukumnya. Tetap. Walaupun sudah tahu misalnya ada orang di sana mau bunuh-bunuhan. Kita harus pakai hukum. Kita harus ke sana lerai mereka. Karena pintu pertama tidak boleh ditinggalkan. Setelah itu, setelah perbuatan ini, hukum Allah, perbuatan Allah, lalu sifatnya Allah, sifat-sifatnya Allah. Misalnya wujud kita bako, kan sifat-sifat, atau sifat-sifatnya Allah. Setelah sifat-sifatnya Allah, ini nama-nama Allah. Yang 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Setelah nama-nama Allah ini, ini puncak pengetahuan di hati. Lebih tinggi lagi sirnya ini. Dia bukan hanya di nama, tapi dia sudah tadi bertemu, wusul. Kalau wusulnya tidak mengetahui yang tingkat pertama, kedua, ketiga, ini tiga-tiganya ini tidak mengenal zatnya Allah, hanya mengenal paling jauh. Kalau yang logika kan ini sifat yang kidam, bako, untuk mendefinisikan Allah kan nggak bisa. Kalau yang yang tiga ini paling jauh, nggak sampai ke zat. Dia hanya hukumnya, perbuatannya, sifatnya, nama-namanya, nggak ke zatnya. Di sir dia bertemu dengan zatnya itu. Cuman ini orang nggak bisa ngaku-ngaku. Ya buat apa juga ngaku-ngaku. Tapi kalau orang sudah sirnya beneran bertemu, berbicara, dan ini tanpa waktu. Artinya ruang dan waktu sudah nggak ada. Waktu bertemunya itu. Enggak. Bagi orang yang menggunakan sir ini, ruang dan waktu sudah tidak ada. Tidak ada kemarin, tidak ada sekarang, tidak ada besok. Dan tidak ada bumi, tidak ada akhirat. Maksudnya bukan tidak ada. Bagi dia sudah lenyap semuanya. Yang ada hanya kanallahu, yang ada hanya Allah. Wala syai'a ma'hu, enggak ada yang lain. Nah, ketika itu dia, kalau kamu kan fahamnya yang mana? Yang logika ini kan. Tasawufnya belum. Ya masih berusaha kan? Dari takhalli, sifat-sifat yang jelek dikurangi, tahalli, kita berbuat baik. Lalu tajalli, nanti kita melihat ini kipas bergerak. Ini yang menggerakkan sebenarnya adalah Allah SWT. Walaupun lewat listrik, tapi sebenarnya Allah yang menggerakkan ini. Jadi semuanya ini dilihat dari perbuatan-perbuatan Allah. Ini. Lalu setelah perbuatannya, sifatnya, ya ini ada listrik, ini ada bahwa Allah itu berarti ada sifat berkuasa. Gitu. Dia punya sifat, berarti Allah mempunyai nama. Udah di situ aja. Itu tingkat tasawuf paling tinggi, itu tajalli. Kalau di sir bukan tajalli lagi, lebih dalam lagi tadi bahasanya. Cuman sir ini nggak bisa diungkap. Dia bahasanya pakai kode-kode. Kalau ini diungkapkan, ditentang oleh, malah dipenggal. Itu dipenggal, benar-benar dipenggal oleh pedang syariat itu. Kayak Siti Jenar, kayak Al-Hallaj. Itu dipenggal benar. Makanya orang yang punya sir, dia tutup. Dia tutup mulut, dia nikmati sendiri. Tapi kalau baca karya-karya ulama, ini sirnya ada, dia tahapnya sudah. Dia enggak. Yang sir ini prosesnya dua, suluk dan jazab. Ada orang tiba-tiba kayak gila. Untuk kencing saja dia enggak mau. Karena ketika mau kencing, dia bukan lihat tanah. Dan kencingnya juga dia enggak lihat kencing. Jazab tuh. Kenapa? Itu jazab berarti. Enggak, dia lagi masuk ke alam sirnya itu dia. Ya juga. Jadi intinya sekarang kita di tahap yang di logika. Kalau ini logika, nanti kita baca kitab tasawufnya, di tasawufnya gitu. Tapi intinya bahwa
Ini sebenarnya orang diciptakan oleh Allah macam-macam. Ada orang yang selalu ingin tahu tentang Allah. Jika dia benar-benar, Allah kasih itu sirnya itu. Sir artinya mengenal ma'rifatu dzatillah, mengenal zatnya Allah. Kalau sekarang kan kita paling tahu hukumnya, perbuatannya, sifatnya, nama-namanya. Selesai di namanya. Tapi kalau sir ini nggak bisa nggak bisa pakai logika. Dia memang anugerah oleh Allah yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita mau bilang orang pilihan, yang dipilih oleh Allah memang dipilih oleh Allah. Tapi orang yang sir ini dia harus sudah ujubnya sudah nggak ujub, nggak bisa ujub sudah. Orang ketika sedikit sir nih mau ujub bagaimana? Semuanya sudah lenyap hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Ini nanti mohon kepada Allah, semoga saya juga gak nyangka kok nyampe ke sini gitu. Saya waktu di tahap yang ketiga ini ya udah seneng berzikir, seneng aja deh. Sekarang untuk berzikir kayaknya karena setelah semuanya lenyap ini sudah lenyap. Bagaimana kalau lenyap gitu? Jadi selanjutnya kita baqa.